lagi di video selanjutnya, yaitu video forum diskusi, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia. Jadi teman-teman, saat ini saya bersama kelompok 1, yaitu kelompok yang akan dibahas atau materi mereka yang akan dibahas pada forum diskusi kali ini, yaitu materi ikatan kimia. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya seputar video yang telah disampaikan sebelumnya, boleh memberikan pertanyaan, dan kami sangat mengharapkan teman-teman memberikan pertanyaan, karena dari pertanyaan itu kita semua dapat memahami dan mengerti mengenai materi yang disampaikan sebelumnya. Kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Kepada saudari Ekspransa Chania, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, pada video yang kelompok sajikan pada menit 36:30 detik, menurut kelompok 1, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Avogadro terhadap pengetahuan peserta didik? Pertanyaan kedua, pada menit 8:10 detik, dari penjelasan dalam video mengenai materi ikatan ion, coba kelompok jelaskan apakah senyawa Na dan Cl dapat membentuk senyawa dengan ikatan ionik. Pertanyaan yang ketiga, pada menit 20:43 detik, coba kelompok berikan pernyataan mengenai mengapa senyawa ionik dapat larut dalam air, dan berikan contoh dari senyawa tersebut. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok 4 telah memberikan pertanyaan, maka kelompok 1 akan menjawabnya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini perkenalkan, nama saya Soleha, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu saudari Ekspransa Chania. Nah, di sini teman-teman, pertanyaannya ada 3 buah. Pertanyaan pertama itu yang diajukan adalah, menurut kelompok 1, bagaimana sih pengaruh penggunaan aplikasi Avogadro yang membahas tentang ikatan kimia terhadap pengetahuan peserta didik. Nah, menurut kelompok kami, kita lebih fokus ke pembelajaran kimia ya teman-teman. Pembelajaran kimia ini kan merupakan salah satu ilmu sains yang menuntut siswa dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara nyata. Nah, belajar dapat dilakukan dengan pengamatan langsung atau praktikum, bisa saja melakukan eksperimen. Selain itu, materi mengimajinasikan antara struktur 3 dimensi suatu bentuk molekul dengan gambar yang dicetak dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian teman-teman, di sini perlu mengetahui bahwa salah satu media pembelajaran yang menarik perhatian siswa itu adalah penggunaan komputer atau bisa saja penggunaan laptop ya teman-teman. Belajar secara konvensional yang membuat siswa jenuh dan sulit untuk memahami materi pembelajaran, itu kita dapat merasakan berkembangnya zaman modern yang membuat kita guru harus mampu menggunakan alat-alat pendukung agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan siswa lebih mampu memahami materi pembelajaran. Nah, salah satunya seperti yang ditanyakan oleh kelompok 4, aplikasi Avogadro yang saat ini sedang kami aplikasikan menggunakan materi ikatan kimia ya teman-teman. Avogadro sendiri ini merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat bentuk molekul 3 dimensi. Nah, bentuk molekul ini sendiri merupakan salah satu bagian dari materi pembelajaran kimia ya teman-teman, yang digunakan untuk mempelajari bentuk geometri suatu molekul dalam ruang 3 dimensi. Biasanya dalam mempelajari bentuk molekul 3 dimensi dalam bidang dan dimensi seperti bentuk molekul yang digambarkan pada buku teks atau papan tulis seperti pembelajaran,
yang dilakukan secara konvensional dapat menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Oleh karena itu, diperlukan media yang dapat menggambarkan bentuk geometri molekul sederhana sehingga dalam penyampaiannya membutuhkan visualisasi menggunakan software Avogadro. Nah, agar dapat memperjelas pemahaman konsep abstrak tersebut sehingga dapat menjadi lebih konkret, mudah ditangkap oleh otak siswa, dan juga menyenangkan untuk diikuti penjelasannya dan juga pembelajarannya, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mempelajari materi-materi bentuk molekul atau ikatan kimia. Nah, manfaat menggunakan media visual sendiri ini teman-teman juga harus mengetahui, yaitu manfaatnya dalam pembelajaran adalah dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dialami oleh siswa. Dapat terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya, dengan guru, dengan lingkungan sekolah, dapat menambahkan konsep yang benar, yang konkret, yang realistis, kemudian dapat membangkitkan keinginan dan minat baru yang dapat merubah cara pikir efektif, kognitif, dan psikomotorik, serta dapat meningkatkan daya tarik minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, itulah tadi pertanyaan dari kelompok 4 yang telah saya sudah jawab. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini pertanyaan kedua pada menit 8.10 dari penjelasan dalam video mengenai materi ikatan ion, coba kelompok jelaskan apakah senyawa Na dan apakah unsur Na dan Cl, natrium dan klorin dapat membentuk senyawa dengan ikatan ion. Nah, di sini jawabannya adalah menurut literatur yang kami dapatkan, di sini unsur natrium dan unsur Cl, natrium dan klorin ini dapat membentuk senyawa dengan ikatan ionik, teman-teman. Karena apa? Dikarenakan natrium sendiri ini merupakan salah satu logam alkali di mana atom tersebut dapat kehilangan satu elektron sehingga bermuatan positif atau menjadi kation Na+. Sedangkan unsur klorin ini merupakan atom golongan halogen yang cenderung menarik elektron sehingga akan menjadi anion yang bermuatan tersebut akan saling tarik-menarik untuk berikatan membentuk ikatan ionik dalam senyawa NaCl. Nah, kemudian untuk jawaban yang ketiga pada menit ke-20 menit pada detik ke-43, coba kelompok berikan pernyataan mengenai mengapa sih senyawa ionik dapat larut dalam air. Nah, dan berikan contoh dari senyawa tersebut. Begitu pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan nomor 3. Di sini kami jawab bahwa senyawa ionik itu memang betul dapat larut dalam air karena air ini sendiri bersifat polar sehingga dapat menarik ion positif dan juga negatif. Dalam air, contohnya yaitu oksigen memiliki polaritas tinggi sehingga cenderung bermuatan negatif dan mampu menarik ion positif dari senyawa ionik. Nah, sedangkan unsur yang contoh yang kedua itu unsur hidrogen. Nah, pada unsur hidrogen dalam air memiliki elektronegativitas lebih rendah sehingga cenderung bermuatan positif dan akan menarik ion negatif dari senyawa ionik. Nah, begitulah tadi pertanyaan dari kelompok 4. Terima kasih. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Kepada saudari Carol Septiana Paulus, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok 6, setelah kami amati video dari saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, di menitnya yang ketiga, detik yang ke-50, kami ingin bertanya bagaimana hubungan antara tujuan SMART dengan materi ikatan kimia. Selanjutnya,
Di menitnya yang ke-12, detik yang ke-8, bisakah kelompok berikan contoh tentang pengaplikasian bagaimana kita dapat membuat bentuk molekul senyawa H2O lewat aplikasi Avogadro. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, di menitnya yang ke-14.04, kami dapat bertanya bahwa bagaimana cara agar dapat mengoptimalkan bentuk molekul dari senyawa H2O lewat aplikasi Avogadro yang teman-teman bahas. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih buat kepada saudara Carol Septiana Paulus telah memberikan pertanyaan. Maka jawabannya akan dijawab oleh kelompok 1. Kenalkan, nama saya Nirwana Umbo, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 tentang bagaimana hubungan antara tujuan SMART dengan materi ikatan kimia. Yang pertama itu spesifik. Siswa akan belajar secara berkelompok untuk memahami materi ikatan kimia. Yang kedua, measurable atau memberdayakan media, yaitu aplikasi Avogadro yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam menuntaskan permasalahan pada saat diskusi berlangsung. Yang ketiga, achievable atau mengaplikasikan hasil belajar untuk pemecahan contoh soal yang relevan secara individual. Yang keempat, realistik, mengerjakan ulang atau remedial materi yang sulit dan bermasalah. Yang kelima, time bound atau evaluasi hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes tulis yang tersusun dari beberapa soal uraian. Tes ini diberikan untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua, pertanyaannya yaitu coba kelompok berikan untuk mengaplikasikan bagaimana membuat bentuk molekul senyawa H2O melalui aplikasi Avogadro. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Untuk itu, teman-teman bisa melihat video yang sudah kami siapkan. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara menggambar senyawa H2O menggunakan aplikasi Avogadro. Langkah pertama, pilih tool setting, kemudian klik draw tool, lalu pada bagian elemen cari unsur oksigen. Kemudian cari unsur hidrogen. Karena di sini dibutuhkan 2 atom hidrogen, maka kita menggambarnya menjadi 2. Nah, bentuk dari senyawa H2O seperti ini. Soal yang selanjutnya, bagaimana cara mengoptimalkan bentuk molekul dari senyawa H2O melalui aplikasi Avogadro? Sama seperti tadi, kami sudah menyiapkannya pembentukan cara mengoptimalkan dengan video berikut ini. Nah, untuk mengoptimalkan bentuk dari senyawa H2O ini, kita perlu menseleknya terlebih dahulu. Kemudian pergi ke extension, lalu pilih optimasi geometri. Nah, akan secara otomatis berubah seperti ini. Inilah bentuk optimal dari senyawa H2O. Kemudian di sini juga kami masih membuka forum pertanyaan. Apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Kepada Saudari Dewi Manangkoda dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok dan juga video yang sudah kami lihat pada menitnya yang ke-36-30, apakah aplikasi Avogadro ini bisa digunakan dalam mendukung proses pembelajaran kimia? Dan pertanyaan yang kedua, pada menit ke-46-2, bagaimana cara untuk menentukan jumlah energi ikatan kimia pada senyawa H2O melalui aplikasi Avogadro? Pertanyaan yang ketiga, pada menit ke-46-6, bagaimana cara untuk memberikan label pada senyawa H2O yang kita buat melalui aplikasi Avogadro? Sekian, terima kasih. Terima kasih
sampaikan kepada kelompok 5 telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya teman-teman. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh kelompok 1. Kami persilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang soal pertama, apakah aplikasi Avogadro ini bisa digunakan dalam mendukung proses pembelajaran kimia? Pemodelan molekul membantu siswa berpikir lebih jernih. Keunggulan penggunaan aplikasi Avogadro ini ada beberapa. Yang pertama itu model yang ditampilkan di layar komputer lebih terlihat dan berperilaku seperti molekul nyata, memperlihatkan struktur dan dari berbagai sudut pandang sehingga pengguna memperoleh informasi posisi atom, volume atom, disertai fitur menarik. Yang kedua, komputer dapat menghasilkan model akurat sehingga memperkaya siswa tentang struktur yang mungkin terbatas dan memberikan pengalaman. Yang ketiga, merepresentasikan struktur spesifik tertentu secara akurat yang tidak mampu ditunjukkan secara utuh dengan gambaran sederhana, seperti ketidakstabilan geometri molekul. Yang keempat, pemodelan molekul dapat digunakan untuk memprediksi dan menampilkan berbagai sifat kimia dan fisika seperti energi, momen dipol, dan sebagainya. Soal yang selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan jumlah energi ikatan kimia pada senyawa H2O melalui aplikasi Avogadro. Nah, di sini kami telah menyediakan videonya untuk teman-teman lihat. Untuk mengetahui energi ikatan kimia dari senyawa H2O ini, kita pergi ke extension, kemudian molekul mekanik, lalu pilih calculate energi. Nah, inilah energi dari senyawa H2O. Oke, soal selanjutnya, bagaimana cara memberikan label pada senyawa H2O yang kita buat melalui aplikasi Avogadro. Nah, di sini juga kami sudah menyiapkan videonya. Untuk memberikan label pada senyawa ini, kita klik display setting, lalu pada kolom ini kita cari label ini, kemudian klik di tengah kolom. Nah, secara otomatis label dari senyawa H2O ini akan keluar. Dan saat ini juga masih kami berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya, karena semakin kita banyak bertanya, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada saudari Ripilia Lokanawan, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok kami pada video yang telah dipaparkan kelompok 1, kami ingin bertanya yang pertama pada menit yang ke-36:23, yaitu apakah materi ikatan kimia dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Dan untuk yang kedua pada menit yang ke-25:04, mengapa ikatan ion lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen? Dan yang ketiga pada menit yang ke-45:15, bagaimana menurut kelompok cara menentukan sudut ikatan pada senyawa H2O atau air melalui aplikasi Avogadro? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ripilia buat pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan dari saudari Ripilia akan segera dijawab oleh kelompok 1. Kami persilahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana soalnya apakah materi ikatan kimia dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Nah, di sini definisi sebenarnya ikatan ion itu adalah proses serah terima elektron dari atom yang kelebihan ke atom yang kekurangan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu diilustrasikan seperti si kaya dan si miskin, di mana si kaya itu harus memberi kepada yang berkekurangan. Selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini adalah ikatan antara dua atau lebih atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini dapat dicontohkan seperti penjual dan pembeli, di mana
kedua ini saling membutuhkan satu sama lain. Yang selanjutnya itu ikatan, contoh dari ikatan logam. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika ada konser. Nah, pada awalnya konser band itu masih kosong. Nah, setelah band dimulai, orang-orang dari berbagai daerah atau berbagai tempat dari usia yang kanak-kanak sehingga orang dewasa akan berkumpul di suatu tempat. Soal yang selanjutnya, mengapa ikatan ion kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen? Jawabannya karena ikatan ion itu melibatkan transfer elektron secara lengkap yang menyebabkan terbentuknya kation dan anion. Dan terdapat daya tarik elektrostatis yang sangat besar. Mereka juga memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi yang membuktikan bahwa ikatan ion itu sangat kuat, sedangkan ikatan kovalen dibentuk oleh pembagian elektron antar unsur menjadi stabil dan membentuk senyawa. Soal yang selanjutnya, bagaimana menurut kelompok cara menentukan sudut ikatan pada senyawa H2O melalui aplikasi Avogadro? Nah, di sini kami sudah menyiapkan video untuk teman-teman lihat bagaimana cara pembentukan senyawa pada H2O. Dan untuk yang terakhir, kami persilahkan jika ada masih tersentak di pikiran saudari dan saudara untuk mengeluarkan pendapat atau pertanyaan, kami persilahkan. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan-pertanyaan atau seputar sesuatu yang sangat mengganjal di perasaan pikiran teman-teman, boleh disampaikan saat ini juga. Dan jika ingin memiliki rasa pengetahuan yang lebih, disampaikan juga. Kami persilahkan. Kepada saudari Ayu Repi, kami sangat mempersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya ingin bertanya mewakili kelompok 3. Saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya pada menit yang ke-14 lewat 11 detik, yaitu apa hubungan keelektronegatifan saat pembentukan ikatan kimia, dan apakah perbedaan keelektronegatifan berpengaruh terhadap kepoloran ikatan kovalen. Pertanyaan yang kedua pada menit ke-20 lewat 43 detik, yaitu berikan contoh pembentukan senyawa ion NaCl. Dan pertanyaan yang ketiga, gambarlah ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa SO2. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya dari saudari Ayu Repi. Maka akan dijawab oleh kelompok 1. Silahkan. Nah, baiklah. Sekarang saatnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, pertanyaan ini ada 3 buah. Yang pertama, apa sih hubungan keelektronegatifan saat pembentukan ikatan kimia? Lalu, dan apakah perbedaan keelektronegatifan berpengaruh terhadap polaritas senyawa? Di sini saya akan menjawab bahwa semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektronik ikatan kimia atau gaya tarik elektron dari atom itu semakin kuat. Nah, kemudian pengaruh perbedaan keelektronegatifan terhadap polaritas senyawa, yaitu semakin perbedaan keelektronegatifan 2 atom yang berikatan, maka semakin polar ikatan yang akan terbentuk. Nah, pada pertanyaan yang kedua, yaitu coba dari kelompok 1 ini berikan contoh pembentukan senyawa ion NaCl. Nah, di sini kami akan memberikan contoh pembentukan senyawa NaCl hasil ikatan ion, yaitu contohnya NaCl natrium klorida. Nah, dengan menggunakan lambang Lewis, pembentukan NaCl digambarkan seperti yang saya tulis di papan tulis.
Nah, agar teman-teman perlu diketahui bahwa agar memenuhi kaidah oktet, maka atom Na atau natrium harus mendapatkan 1 elektron dan atom Cl harus menangkap 1 elektron. Jadi atom Na ini memberikan 1 elektron kepada atom klorin atau Cl. Nah, Na memberikan 1 elektron kepada atom Cl. Antara Na plus dan juga Cl min, Na plus dan Cl min terjadi gaya tarik menarik sehingga kedua ion itu bergabung menjadi NaCl. Terbentuklah senyawa natrium klorida. Untuk pertanyaan yang nomor 3, di sini coba kelompok gambarkan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa SO2. Baiklah, dari pertanyaan kelompok 3, di sini gambarkan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa sulfur dioksida atau SO2. Sini saya akan menggambarkan struktur Lewisnya ya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan dari gambar struktur Lewis SO2 pada gambar yang telah saya sajikan dalam papan tulis ya. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui proses pembentukan SO2 ini kan konfigurasi elektronnya bahwa atom S ini kan memiliki nomor atom 16 dan atom O memiliki nomor atom 8. Maka konfigurasi elektronnya ini bisa disebutkan bahwa S ini memiliki nomor atom 16, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan juga 6. Berarti ada 6 elektron valiansi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian oleh karena itu dia membutuhkan 2 elektron agar dia untuk mencapai kestabilan oktet. Kemudian yang untuk unsur oksigen dia memiliki nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah 2 dan juga 6, memerlukan 2 elektron juga untuk mencapai kestabilan oktet. Oleh karena itu, agar antara atom S dan juga atom O dapat berikatan sehingga stabil membentuk oktet, maka atom S harus memasangkan 2 elektron, sedangkan atom O hanya memasangkan 2 elektron. Maka atom O berikatan dengan S untuk mencapai kestabilan oktet dengan pemakaian elektron bersama 2 elektron. Hal ini menyebabkan atom S sudah mencapai kestabilan oktet, sedangkan masih terdapat 1 atom O yang belum mencapai kestabilan oktet. Kemudian teman-teman perlu ketahui bahwa dari gambar struktur Lewis ini dapat dilihat bahwa senyawa SO2 terdapat 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan juga 1 ikatan kovalen koordinasi. Jadi jawaban dari kelompok 3 yang terakhir. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dilemparkan kepada kelompok kami. Semoga jawaban yang telah kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada moderator dan saya tutup dalam
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.